Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Umar Faruk, NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum farmakologi dengan subtema anti analgetik dan anti inflamasi. Nah, untuk pengertiannya, anti analgetik dia itu obat yang bersifat mengurangi rasa nyeri dengan mekanisme menekan pada sistem saraf pusat tanpa memengaruhi kesadaran. Kemudian pembagiannya terbagi menjadi dua, yaitu analgetik anti narkotik dan analgetik non narkotik. Untuk yang narkotik dia itu bersifat pada nyeri yang hebat, kemudian dapat menyebabkan euforia. Nah, jadi untuk yang narkotik ini dia tuh sering digunakan untuk di lain medis, yaitu untuk kesenangan biasanya kan orang dari penyalahgunaan dari obat tersebut. Kemudian dia itu terbagi menjadi tiga derivat dari morfin, kemudian mepiridin dan metadon. Untuk derivatnya yaitu ada morfin, untuk yang morfin ada MK, kemudian yang mepiridin itu jabatan keledainya ml, kemudian yang metadon MP. Untuk morfin sendiri dia tuh morfin dan kodein, kemudian yang mepiridin itu mepiridin dan loperamid, kemudian yang metadon yaitu metadon dan propotafen. Nah, itu. Kemudian untuk yang non narkotik dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada antipiretik, yaitu untuk bekerja pada suhu maupun demam dengan contoh acetaminophen. Kemudian yang AINS, ada satunya AINS, yaitu anti-inflamasi non-steroid. Dia itu bekerjanya pada mempengaruhi pembentukan dari prostaglandin pada efek pemberian obat. Kemudian untuk mekanisme kerjanya itu ketika ada stimulus kemudian merusak dari sel, kemudian akan terbentuk fosfolipid. Fosfolipid ini akan berubah dengan bantuan enzim, disintesis dengan enzim yang namanya fosfolipase, kemudian akan menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini adalah cikal bakal dari prostaglandin, tromboksin, kemudian leukotrien. Jadi begitu. Untuk yang AINS tadi dia itu menghambat dari asam arakidonat yang akan diubah menjadi prostaglandin dengan bantuan enzim siklooksigenase. Kemudian kalau yang obat dari steroid ini dia itu menghambat dari sintesis fosfolipid menjadi arakidonat. Jadi arakidonat tidak dibentuk karena dihambat oleh obat steroid. Kemudian untuk praktikum anti-inflamasi. Nah, anti-inflamasi itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu fase akut, fase subakut, kemudian fase proliferatif atau fase kronik. Nah, untuk fase akut ditandai dengan vasodilatasi lokal, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler. Kemudian yang dua, yang fase subakut, yaitu dengan tanda-tanda infiltrasi sel leukosit dan fagosit. Kemudian yang ketiga yaitu fase proliferatif atau fase kronik ditandai dengan degenerasi sel maupun fibrosis. Nah, untuk definisi nyeri itu adalah sensasi sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kenapa sensasi sensorik? Karena dia itu ketika patofisiologi nyeri dia itu mengeluarkan atau mengeluarkan mediator nyeri. Nah, kita langsung ke patofisiologi nyeri. Jadi kalau dari patofisiologi nyeri itu yang pertama kita harus ada stimulus juga, kemudian terjadi kerusakan jaringan. Nah, ketika kerusakan jaringan dia tuh akan mengeluarkan mediator dari nyeri tersebut. Kemudian seperti histamin, prostaglandin, kemudian bradikinin, leukotriene, serotonin dan lain-lain. Kemudian ketika sudah dikeluarkan maka akan ditangkap oleh saraf sensorik. Nah, itu dengan nama
transduksi, yaitu pengaktifan dari reseptor nyeri akibat atau di pelepasan zat kimiawi. Kemudian yang kedua, ketika sudah ditangkap maka akan diteruskan. Nah, ini diteruskan namanya transmisi. Dia tuh diperankan oleh A delta bermielin dan serabut C tak bermielin. Kemudian untuk ketika sudah diteruskan maka akan dikuatkan yaitu medulasi. Nah, medulasi ini terjadi pada medula spinal. Kemudian fungsinya dia tuh untuk menguatkan sinyal yang sudah dihantarkan tersebut. Kemudian ketika sudah dihantarkan maka akan di tahap yang terakhir, yaitu persepsi di talamus atau di korteks. Nah, pusat nyeri. Nah, udah situ maka terjadilah nyeri tersebut. Kemudian untuk yang tadi ketika pembebasan dari mediator inflamasi, dia tuh yang pertama ada kerusakan jaringan tadi toh, kemudian terbagi menjadi dua. Ada pembebasan dan ada pembentukan. Nah, di pembebasan ini dia tuh membebaskan histamin dan serotonin. Kemudian untuk pembentukan ada leukotrien, bradikinin dan prostaglandin. Itu. Kemudian klasifikasi sindrom nyeri itu berdasarkan patofisiologi dan durasi. Nah, yang patofisiologi ini ada 3. Ada nociceptif, kemudian ada neuropatik dan idiopatik. Kalau yang idiopatik kan kita sudah tahu asal usul nyeri tersebut tidak diketahui, ataupun untuk yang nociceptif itu rasa nyerinya satu titik saja. Jadi kalau rasa nyerinya di kulit, maka di kulit saja, tidak menjalar di lain-lainnya. Nah, itu pembagiannya terjadi menjadi somatik dan visceral. Nah, yang somatik ini terbagi menjadi 2, ada yang superficial dan deep. Kemudian yang visceral dia tuh visceral dia tuh terjadi pada dalam, atau contohnya GIT, gastrointestinal tract. Kemudian dia itu tadi itu rasa nyerinya satu titik saja. Kemudian ketika dia sudah nyeri maka semakin lama maka nyerinya semakin berangsur membaik atau tidak terasa. Kemudian ada neuropatik. Nah, neuropatik ini lawannya dari nociceptif. Ketika nociceptif itu rasa nyerinya semakin lama semakin hilang. Kalau neuropatik dia tuh semakin lama maka semakin nyeri. Nah, terbagi menjadi 2, ada yang perifer dan sentral. Ketika yang di perifer maka di sistem saraf tepi, kemudian yang di sentral sistem saraf pusat. Kemudian durasi tadi ada akut dan kronik. Nah, yang akut dia tuh 3 sampai 6 bulan. Kemudian dia tuh bersifatnya neuropatik, non-nociceptif. Kemudian yang yang kronik dia tuh lebih dari 6 bulan. Dia tuh neuropatik. Nah, mungkin begitu saja. Banyak salah dan kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.